anak-anak hebat semuanya. Senang sekali Miss Sinta dapat berbagi ilmu bersama anak-anak P5 semuanya. Anak-anak, hari ini Miss Sinta akan berbagi manfaat untuk anak-anak di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak, hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di bidang jasa dan barang. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, mungkin anak-anak pernah belajar tentang kegiatan ekonomi ini di kelas 4 ya. Nah, anak-anak hebat, kegiatan ekonomi adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi ini bisa dikatakan sebagai aktivitas produksi, menjual, atau membeli sesuatu produk dan jasa. Ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah mengolah barang mentah atau barang setengah jadi ya untuk diolah, diproduksi. Pelaku ekonomi pada saat melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Lalu yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan ekonomi menyalurkan barang ke konsumen-konsumen. Pelaku ekonomi pada saat kegiatan distribusi kita sebut sebagai distributor. Lalu yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Pelaku ekonomi kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Jadi, anak-anak jangan lupa ya bahwa kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Yang pertama tadi adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Lalu anak-anak hebat yang berikutnya kita akan membahas di bidang jasa. Jadi kegiatan ekonomi itu ada di bidang jasa dan ada juga di bidang barang. Di bidang jasa yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan produk atau barang, melainkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ada di bidang jasa antara lain ada dokter, ada guru, ada pilot, ada pekerja salon, polisi, petugas keamanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah di bidang barang. Kegiatan ekonomi di bidang barang artinya menghasilkan produk atau barang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Apa saja contoh kegiatan ekonomi di bidang barang? Antara lain ada nelayan, ada penjahit, ada petani, lalu ada juga pelukis, ada juga koki, ada juga pedagang makanan, ada peternak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu anak-anak hebat, berikut ini adalah usaha-usaha bidang ekonomi, ya. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Nah, anak-anak hebat, pertanian dan peternakan. Biasanya nih, di daerah pegunungan itu memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Nah, biasanya di daerah itu banyak sekali terdapat pertanian dan peternakan.
Petani biasanya menanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan lainnya. Sedangkan peternak biasanya mereka berternak hewan-hewan seperti sapi, kambing, ayam, burung. Nah, anak-anak, hasil dari pertanian dan peternakan itu dijual oleh mereka dan ada juga yang dikonsumsi oleh mereka sendiri untuk kebutuhan hidupnya. Lalu yang berikutnya adalah perikanan. Nah, di Indonesia perikanan itu dibagi ke dalam 3 hal, yaitu perikanan perairan asin, perikanan perairan payau, dan perikanan perairan tawar. Nah, anak-anak nanti bisa pelajari lagi ya di halaman 16 sampai halaman 17. Perikanan di air asin itu contohnya ada ikan tuna, ada ikan tongkol, ada rumput laut, dan ada garam. Lalu kalau di air tawar itu contohnya ada ikan mas, ikan lele, gurami. Kalau di perikanan air payau itu contohnya ada ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Nah, kenapa dia disebut sebagai perikanan air payau? Ada yang tahu nggak apa itu payau? Nah, mungkin kalau asin sama tawar, anak-anak sudah tahu semuanya ya. Kalau payau, siapa yang tahu apa itu perairan payau? Nah, kamu betul ya. Perairan air payau artinya adalah dia penggabungan antara ya air asin dan air tawar ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kehutanan. Nah, Indonesia ini anak-anak itu memiliki banyak sekali hutan. Tentunya hutan ini juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Apa saja manfaatnya bagi manusia? Yang pertama, ya, hasil kayu yang dari hutan itu bisa untuk membangun rumah. Bisa juga untuk membuat kayu bakar, untuk membuat industri peralatan rumah tangga. Lalu yang berikutnya adalah pertambangan. Nah, pertambangan yang ada di Indonesia ya, itu juga banyak. Kegiatan pertambangan ini yaitu kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam. Nah, hasil pertambangan ini juga dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk membuat perhiasan, untuk alat-alat rumah tangga, untuk bahan bakar. Lalu yang berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang yang siap dipakai. Kegiatan industri ini banyak sekali kita temukan di dataran rendah. Kegiatan industri ini dibagi 3, yaitu industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa ya, pelajari kembali bukunya. Untuk mata pelajaran IPS ada di halaman 16 sampai di halaman 17. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.